Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian, jemaat GBT Villa yang terkasih. Shalom, selamat pagi, dan saat ini kita akan beribadah. Dan adapun tema dari ibadah pada pagi hari ini diwarnai dengan tema kemerdekaan, yaitu Dirgahayu Republik Indonesia. Bolehkah saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri? Kita akan naikkan lagu Indonesia Raya, dan bolehkah kita menaruh tangan kita di dada kita. Kita akan bernyanyi bersama. Puji nama Tuhan, ya, kita bersyukur kalau kita boleh sama-sama ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanah airku, tanah tumpah, di sanalah aku berdiri, jadi bangkuni Indonesia kebangsaan. Ya, biarlah Tuhan ditinggikan dan disembah oleh suku-suku bangsa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk setiap kami Tuhan. Ada Tuhan tempatkan kami di mana kami saat ini berada. Tuhan inginkan kami berdoa untuk lingkungan di sekitar kami, untuk lingkungan lebih besar lagi di sekitar kami, bahkan untuk bangsa kami, bangsa yang kami kasihi, bangsa yang kami cintai, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh nyata bagi Indonesia. Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku bangsa. Dengan darah-Mu
rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Katakan, ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia. Mari kita nyatakan, ya Allah, ku nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ku nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ku nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, adu kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Indonesia dikasihi oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa kami, di mana kami berdiri di atasnya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa Indonesia. Tuhan akan menyatakan, mencurahkan kuasa-Mu bagi Indonesia di tanah ini. Kami berdoa di tanah ini, kami mau berkreasi di tanah ini, kami mau memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan puji-pujian kami di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, merdeka, boleh kasih tos tangan kanan kirinya. Ya, meskipun masih besok ya. Puji nama Tuhan. Kita boleh merdeka, bukan hanya bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan, kita pun dimerdekakan dari penjajahan atas segala dosa kita, karena dengan darah yang kudus kita sudah ditebus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan bagi setiap kami. Kami dimerdekakan sehingga kami boleh jatuh kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Telah ditebus dengan darah yang
dimanapun kita berdiri, dimanapun kita melangkah, kita membawa mujizat Tuhan. Amin. Amin. Di tengah-tengah kejadian yang terjadi belakangan ini, kita mendengar banyak hal-hal yang meresahkan. Ada gempa bumi di Labuan Bajo, ada gempa bumi juga di Sumatera Utara, di Simalungun dan sekitarnya. Dan bahkan banyak prediksi mengatakan akan terjadi tsunami, akan terjadi segala hal. Tetapi satu hal, mari kita terus doakan bangsa kita, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena semua yang ada ini, semua ada di dalam rencananya Tuhan. Kami berdoa, kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Dan kami percaya dengan anugerah Tuhan, Tuhan mengampuni bangsa kami. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan sebentar lagi. Kita naikkan pujian ini. Tuhan pulihkan bangsa Indonesia. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh
Indonesia. Shalom Tuhan turun bagi Pulau Sumatera. Shalom Tuhan turun bagi Pulau Kalimantan. Shalom Tuhan turun bagi Pulau Sulawesi. Shalom Tuhan turun bagi Pulau Papua, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Ambon, Halmahera, semua pulau-pulau kecil, bahkan Pulau Seribu sekalipun. Shalom Tuhan turun. Terima kasih Tuhan. Akan ada pertobatan besar-besar yang terjadi. Akan terjadi kebangkitan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan Tuhan turun. Saat ini kami juga berdoa untuk keadaan alam di Indonesia Tuhan. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang akan menenangkan semuanya. Semua baik di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa bagi para pengungsi-pengungsi yang ada di perbukitan di Labuan Bajo. Mereka yang terkena dampak bencana, terkena dampak gempa, banjir, tanah longsor, di dalam nama Tuhan Yesus akan ada evakuasi, akan ada penolong, akan ada orang-orang yang Tuhan gerakan hatinya untuk menolong mereka. Terima kasih Bapak. Saat ini Bapak, kami tidak hanya beria-ria dengan kemerdekaan Indonesia, dengan hanya mengenakan merah putih, tapi kami mau Tuhan menaruh Indonesia di dalam hati kami. Kami mau menaruh Indonesia di mana Tuhan tempatkan kami di tengah-tengahnya. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa setiap waktu. Kami berdoa untuk pemerintahan kami. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk seluruh yang terjadi. Kebangkitan ekonomi, kebangkitan pendidikan, bahkan pendidikan kesehatan sekalipun. Semua masyarakat, semua warga negara, semua menikmatinya. Karena Tuhan begitu luar biasa. Bangsa Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan pulihkan. Mari dengan kasih Kristus kami undang hambanya. Bapa kasih Tuhan, Engkau ada di bangsa kami, Engkau ada di hati kami, Engkau ada pada saat ini, siap melawat kami, menjamah kami, memperbaharui setiap akal budi kami, memperbaharui setiap hati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap dibentuk, kami siap diperbarui, sehingga ketika kami datang di tempat ini tidak sama ketika kami pulang. Kami mendapatkan berkas-berkas, berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, hamba-Mu Engkau pakai. Hamba-Mu yakin dan percaya Engkau singkapkan setiap kebenaran, rahasia kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Merdeka. Merdeka. Ya, puji nama Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri yang sudah mengundang saya datang di tempat ini. Bapak Ibu dan saya kita sama ya di hadapan Tuhan. Cuma saya berdiri saja di tempat ini, Bapak Ibu duduk. Iya, puji nama Tuhan, saudara, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya kan memperkenalkan diri dulu ya. Kata pepatah, kalau tak dikenal maka tak disayang. Makanya saya ingin memperkenalkan diri, saya mau disayang di GWI di tempat ini. Teofila ya. Iya, puji nama Tuhan. Oke, nama saya Pendeta Muda Novianti. Saya mengembalakan di Cengkareng, daerah Kapuk. Kalau suami saya kemarin pernah khotbah di sini sepertinya ya. Orang NTT, orang Timur ya. Suami saya di GBI Narwastu dan saya di Anak Shalom. Bapak Ibu,
itu singkat cerita, dan anak saya punya anak 4. Semua sudah pada besar, sudah kuliah dan udah selesai ya. Ya itu semua karena kemurahan Tuhan saya ada di tempat ini. Amin. Tadi sebenarnya saya sudah datang 7:30 Bapak Ibu. Suami saya telepon, kamu kemana dulu mah katanya. Oh saya makan dulu sambil nunggu waktu, saya bilang. Karena 7:30 terlalu, menurut saya terlalu cepat ya. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Mungkin Bapak Ibu dengar bahwa ada berita gempa ya sampai 7,7 skala Richter. Tapi kita sebagai anak Tuhan jangan pernah takut. Amin. Kita dipelihara Tuhan. Amin. Kita dijaga Tuhan. Karena Tuhan adalah pelindung kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya akan berbicara tentang 7 langkah pemulihan. Amin. Sebelum Anda merdeka, ada beberapa langkah yang Tuhan ingin pulihkan dalam hidup kita. Amin. Waktu saya saudara, saya ngalami yang namanya pemulihan itu, kita dipulihkan itu nggak mudah. Amin. Dari yang mungkin keadaan terpuruk, kemudian dari yang keadaan mungkin ekonomi di bawah, dari keadaan kita yang mungkin kacau, Tuhan memulihkan hidup kita itu nggak mudah. Benar nggak? Tuhan memulihkan hidup kita nggak mudah. Demikian hidup saya. Ya, saudara, saya akan singkat cerita. Saya dari keluarga Chinese, ya. Saya dilahirkan di kota Semarang. Jadi Chinese Semarang, saudara. Kemudian ketemu dengan suami saya, suami saya itu orang NTT. Ya, orang Chinese saja kadang-kadang adatnya berbeda. Apalagi dengan orang Timor. Itu jauh berbeda langit dan bumi ya saudara ya. Itu tapi Tuhan mempertemukan saya sama suami saya itu luar biasa. Ya Tuhan bentuk saya, saya begini saudara. Saya ingin mendambakan bahwa suami saya adalah seorang yang penuh perhatian, suami saya penuh pengertian, bahwa suami saya penuh, pokoknya segala sesuatu dah. Apa yang saya impikan, yang saya pikirkan adalah semuanya meleset. Benar nggak? Semuanya itu nihil dan nol ya saudara. Saudara, ketika saya menikah dengan suami 1 tahun, kok begini banget ya pernikahannya. Adatnya berbeda, kita berbeda. Dia orangnya keras, dia orangnya kalau udah A ya A, dia B. Kalau saya kan dari Jawa itu lembut saudara. Dia itu tegas, dia itu aduh saudara. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan membentuk saya itu selama 10 tahun pernikahan. Itu 10 tahun pernikahan itu nggak mudah. Kalau Bapak Ibu ingin tahu neraka dan surga menikah, siapa di sini masih gadis? Angkat tangan. Ya, kalau ingin tahu sudah surga dan neraka itu menikah. Ya, apalagi sini semua suami istri ya, ibu-ibu, semua bapak. Ya, saudara yang dikasih, pernikahan saya itu enggak mudah. Sempat ya saya ingin bercerita di tempat ini, itu hampir hancur. Keluarga kami hampir hancur. Saya bilang, udahlah, saya kayaknya udah nggak bisa dipertahankan. Pernikahan ini nggak bisa dipertahankan. Itu selama 10 tahun. Saya bilang saya masih muda, saya mau tinggalkan saja. Tapi saudara yang dikasih, namanya apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia, oleh siapapun. Dan akhirnya saya kadang-kadang saya menangis, Tuhan kok kayaknya begini banget. Saya ingin melakukan firman Tuhan, saya ingin kok seperti ini Tuhan. Kayaknya nggak kuat, nggak sanggup. Ya, suami saya keras, dia kalau marah kayak tahulah saudara orang Timur kayak gimana, saya tidak bisa sebutkan. Saudara, jadi saudara itu pernikahan itu 10 tahun itu kacau banget saudara. Tetapi Tuhan itu baik dalam hidup kami. Ya, Tuhan membentuk saya, Tuhan menjamah hati saya. Saya sudah ikut wanita bijak, saya sudah ikut segala macam saudara ya. Saya sudah ikut itu saudara. Tapi setelah pulang, kok susah banget ya mempraktekkan menjadi wanita bijak, itu susah banget. Ketika suami saya kasar, ketika suami saya keras, Tuhan susah banget ya jadi wanita bijak ya. Susah banget saudara. Dimana ketika dia marah saudara, saya ikut marah. Ketika dia ngomel saudara, saya dulu ikut ngomel saudara. Saya bilang,
kok kamu seperti ini ya? Nggak mengerti saya. Ketika saya ulang tahun, dia nggak pernah ucapin, saudara. Kan seorang wanita ingin diucapin, benar gak? Ya benar. Udahlah ibu-ibu sini, kayaknya yang ketawa ini pengalaman. Saudara, seorang istri itu ingin, ya nggak usah dah lu kasih emas berlian. Pagi-pagi aja, Mas, selamat ulang tahunnya sayang. Dicium pipi kanan kiri. Itu sudah kayaknya sudah gimana. Apalagi dikasih duit ya. Deposito ya. Saudara, itu gak ada yang nama ucapan sama sekali, saudara. Saya sakit hati. Kok nih suami saya gak mengerti ya. Benar ya, gak mengerti. Saya itu kepengen diucapin ulang tahun. Tapi mana gak ada ucapan, saudara. Terus banyak sekali hal-hal yang membuat saya itu sakit hati, dongkol, membuat kayaknya udah nggak cocok sama dia lagi. Saya kayaknya udah nggak sanggup sama dia lagi, saudara. Itu peperangan dalam hati saya. Saudara yang dikasih. Sekarang kita akan berbicara tentang 7 langkah ini. Tadi itu baru pembukaan ya. Pembukaan kayaknya kita bisa pulang lama ini, saudara. Saudara, ada 7 langkah. Kita akan melihat di dalam Samuel pasal 3 ayat 1. Samuel pasal 3 ayat 1. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatannya pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, iya Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, iya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam cerita ini Tuhan memanggil Samuel. Benar gak? Tuhan memanggil Samuel. Samuel bangunlah. Itu panggilan yang pertama. Lalu apa yang terjadi? Samuel bangun dan dia lari kepada bapak, pada satu bapak, yaitu imam ya, pada satu imam. Nah kemudian bapak memanggil saya. Oh tidak, kamu tidurlah. Berapa kali Samuel dipanggil? Sampai ketiga kali. Nah, seorang imam ini berkata kalau dia langsung diberikan hikmat kepada Allah. Kalau kamu dipanggil sekali lagi, bilang saja, iya Bapak, aku inilah hambamu. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Kristus. Seringkali di dalam diri kita, ya, ketika Tuhan memanggil kita, ya, Tuhan berbicara kepada kita lewat apapun, baik lewat firman-Nya, baik lewat setiap kehidupan kita sehari-hari. Terkadang-kadang saudara kita ini nggak peka, benar nggak? Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita nggak peka. Dan akhirnya apa yang terjadi, kita seringkali sama Tuhan itu kayak beda, ya, kayak beda. Tuhan, kok saya ingin seperti ini, tapi Tuhan nggak mau seperti ini. Tuhan maunya seperti ini, benar nggak? Tuhan, saya maunya kayak begini Tuhan. Kita sudah punya rancangan. Saya punya rancangan adalah kalau saya menikah, saya punya suami yang penuh pengertian. Kalau saya menikah, saya punya suami yang seperti ini. Dan akhirnya apa semua terjadi? Meleset semuanya. Sebenarnya saudara, saya itu dulu saya cerita ya. Tapi jangan bilang-bilang ya Bu Sri. Enggak, tapi enggak apa-apa. Jadi saudara, dulu itu saya pernah dilamar orang Chinese Semarang. Orang Chinese Semarang, dia ini kalau dibilang orang kaya lah di kota Semarang itu, saudara. Orang kaya di kota Semarang. Tapi apa yang terjadi? Saya bodoh kali ya kalau di itu ya. Makanya dia bilang gini, mama saya bilang gini. Mama saya udah almarhum, dia bilang, kamu sih bodoh, dia bilang gitu. Sudah mau kamu menikah dengan Ko Johan, tapi kenapa kamu menikah dengan ini? Akhirnya ribut terus kan. Ya udahlah, itu makan sudah. Kan mama saya kalau ngomong kan bahasa Jawanya medok ya saudara ya.
Tapi akhirnya ya sudahlah, ngapain gue sesali. Udah jalani saja hidup ini. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita nggak peka. Benar nggak? Ya, kita berkata, Tuhan, aku mau seperti ini. Tapi apa yang terjadi? Kita meleset semua. Ya, rancangan Tuhan, kita firman Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan indah. Ketika Samuel dipanggil, lalu apa yang terjadi? Dia nggak peka bahwa Tuhan yang memanggil Samuel. Ya, dan Samuel berpikir adalah bahwa bukan Bapa yang memanggil, tetapi imam yang memanggil, manusia yang memanggil. Jadi saudara yang dikasihi, langkah pertama adalah bagaimana pemulihan itu terjadi di dalam hidup kita. Saudara, dulu saya belum dipulihkan saja, ya, keluarga kami belum dipulihkan, tapi Tuhan memberkati kami, ya, Tuhan memberkati kami. Tapi ketika Tuhan sudah pulihkan, Tuhan itu tambahkan, saudara. Jadi saudara yang dikasihi, bagaimana caranya saudara keluarga kita dipulihkan, keluarga Bapak Ibu dipulihkan. Sehingga ketika keluarga dipulihkan, bangsa dipulihkan, gereja dipulihkan. Yang pertama adalah mendengar. Amin. Yang pertama adalah mendengar. Mendengar seperti Samuel mendengar, tetapi dia tidak peka. Demikian kita harus belajar mendengar. Bapak pernah nggak mendengar istri? Ketika istri lagi gundah gulana, ketika istri lagi ada masalah, dengerin nggak? Apaan sih mah? Ngapain sih? Udah nggak usah dipikirin. Jadi kita kadang-kadang kan seperti itu ya. Kadang-kadang juga suami ketika istri lagi ngomong, ya. Ada tuh saudara, istri lagi curhat, iya, lagi baca koran, lagi nonton TV, iya, iya. Saudara, istri mau didengar, saudara, ya. Suami juga sebenarnya mau juga didengar, sama-sama suami istri juga mau didengar. Nah, hari ini kita belajar untuk kita mendengar. Mendengar apa keluhan, mendengar masalah. Seringkali ya, kita lebih banyak untuk kita berbicara, benar nggak? Lebih banyak untuk kita berbicara, untuk kita ngomong daripada kita nggak susah banget untuk mendengar. Ya, benar nggak di sini, saudara? Kita susah untuk kita mendengar setiap keluhan orang lain, kita susah mendengar untuk setiap masalah orang lain. Yang mau adalah, nih lu masalah gua nih, lu dengerin gua dong masalah gua gini. Nah, saudara, sering kali kita lebih mau didengar daripada mendengar. Saudara, waktu ya ketika kalau saya bicara sama suami saya, iya mah, kadang-kadang dia udah nggak usah gini. Padahal kita ini ingin mau didengar. Benar gak? Kita mau didengar omongan kita mau didengar perkataan kita. Tapi apa yang terjadi, semuanya meleset. Ya, semuanya udahlah, ngapain sih ituin, ngapain sih. Jadi kita belajar untuk kita mendengar. Kalau Anda ingin dipulihkan, belajar untuk kita mendengar setiap apa yang dikatakan hamba Tuhan, setiap apa yang dikatakan suami, dikatakan istri, ya, kita belajar untuk mendengar. Jadi saudara yang dikasihi, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa dipulihkan, kita buka hati. Ya. Seringkali kita hanya mendengar masuk kuping kanan, lewat kuping kiri. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pemulihan itu tidak terjadi di dalam diri Anda. Saudara, buka hati. Ya, buka hati. Saya kadang-kadang ketika suami kalau nasihati, saudara, kalau setiap hari kalau di mobil itu selalu firman Tuhan, saudara. Dia khotbah sampai aku telinga, Pak, lu nggak usah khotbahin saya deh. Kadang-kadang gitu kan, Pak, lu nggak usah khotbahin gua deh. Lu lakukan deh, gue tahu firman Tuhan, gue tahu. Gue juga sekolah teologi, saya bilang. Jadi saya sekolah Alkitab juga, saudara. Sekolah Alkitab di mana? Di Salatiga. Kemudian saya lanjutkan lagi sarjana pendidikan saya di Jakarta, saudara. Karena itu, saudara, saya kan dulu punya sekolah 6, ya. Sekolah 6 di NTT 2
di daerah Tangerang satu, di daerah Jakarta Kapuk dan Puri Gandena itu satu-satu. Jadi kita punya 6. Tapi semenjak masa COVID itulah banyak yang kolaps, pengusaha-pengusaha kan banyak yang turun dan banyak yang tutup tikar lah ceritanya. Dan akhirnya saya ya udahlah, akhirnya ditutuplah sekolah kami itu, saudara. Ingin dipertahankan tapi nggak bisa, saudara. 2 tahun, saudara. Saudara, kita belajar untuk kita membuka hati, benar? Ketika Anda membuka hati Anda, percaya deh bahwa Tuhan akan memberkati Anda. Tuhan akan memberikan hal yang luar biasa. Ketika saya, saudara, menutup diri saya dengan suami saya, saudara, itu tidak ada terjadi pemulihan. Tetapi walaupun seperti itu, apa yang terjadi, saudara, Tuhan masih memberkati. Tapi berkatnya apa, saudara? Kayak tahu air keran yang ditutup kecil, dia punya tis, nah gitu berkatnya. Tapi saya bilang gini, Tuhan saya itu luar biasa ya. Tuhan saya itu baik, saudara. Walaupun kita sering ribut, ya kayak perang nuklir ya, saudara ya. TV yang 40 yang besar itu dipecahin pakai palu, saudara. Itu suami saya gitu. Kalau marah ya marah. Lemari yang saya baru beli harganya berapa? Waktu dulu kan, zaman dulu hancur dibabat sama samurainya dia. Saudara, makanya saya bilang, aduh Tuhan, saya bilang gitu kan. Kok gini banget ya punya suami ya. Saya, saudara, yang dikasih waktu itu, saya kepahitan. Benar-benar kepahitan. Saya sakit hati, saudara. Ya, saya sakit hati dan saya kepahitan. Saya bilang gini, Tuhan, aduh, ini gak benar nih kalau saya sakit hati terus nih. Gak benar nih kalau saya tutup hati terus sama suami saya. Dan akhirnya Tuhan ajarkan aku untuk aku mengampuni 100% sama suamiku. Saudara, itu membuat saya dilema yang luar biasa 10 tahun. Karena apa, saudara? Masa-masa 10 tahun itu adalah masa-masa menurut saya neraka yang luar biasa di dalam rumah tangga saya. Sampai saya mau berpisah, udahlah Tuhan, saya mau berpisah saja kalau begini. Kayaknya gak cocok lagi, saudara. Kayak gak cocok lagi. Saya bilang, Ma, saya udah gak sanggup, Ma. Saya ngomong gitu ya sama mama saya. Mama saya masih hidup waktu itu. Ya, kok gak sanggup? Lu yang mau sendiri, ya lu ambil lah itu. Saudara, dan akhirnya saya belajar mengampuni suami saya. Suami saya mengampuni 100%, saya mengampuni. Tuhan ajarkan aku untuk aku mengampuni suamiku, dan akhirnya Tuhan pulihkan hati saya. Kalau Tuhan gak pulihkan hati saya, gak tahu, saudara ya, apa yang terjadi, saudara. Saudara yang dikasih, dan akhirnya Tuhan pulihkan. Saya membuka hati saya belajar untuk saya mengampuni 70 kali 7 kali, Tuhan, saya belajar itu. Coba Anda bayangkan. Anda, misalnya saya nih lagi hamil besar, itu hamil 9 bulan waktu itu. Suami saya masih ngajar, itu kan udah tahun berapa, tahun lama ya, masih anak 1. Anak saya sekarang udah 27 tahun, yang pertama. Saudara, kalau suami saya bilang gini prinsipnya, kalau saya bekerja, kamu gak boleh tidur, kamu terus bekerja. Ya namanya lagi hamil, saudara, hamil besar, dia pasti ada ngantuknya kan. Jadi kalau suami pulang dulu ya, saudara ya. Itu udah 20 tahun yang lalu, saudara. Kalau dari sekarang, kalau suami pulang, awas ada setan datang. Saya langsung bangkit, saudara. Saya langsung main drama lah pada saat itu. Saya bersih-bersih dan segala macam, saudara. Saudara dikasih, dan saudara itulah yang saya alami pada saat itu. Begitu saya ngalami yang namanya depresi, yang namanya stres pada saat itu, saudara. Tapi luar biasa Tuhan pulihkan. Ya, walaupun dalam keadaan seperti itu Tuhan masih berkati loh, saudara. Kami dikasih apartemen, kami dikasih 1 motor, Tuhan masih berkati. Dalam keadaan bertengkar, saudara. Dalam keadaan kita gondok-gondokan, Tuhan masih berkati kami. Bahkan saya bilang gini sama suami saya. Saya bilang gini, Pak, kayaknya gak enak ya. Kalau kamu bawa motor, saya bawa motor. Kita pergi ke mall, motornya masing-masing. Saya mau punya mobil, Pak. Saya bilang waktu itu kan. Terus saya jalan, tuh saya mau mobil itu. Saya kepengen itu. Dan terus saudara, apa yang terjadi? Tuhan berikan 2 tahun kemudian. Enggak langsung Tuhan berikan. 2
2 tahun kemudian Tuhan berikan, warnanya sama, mereknya sama. Itu saya bilang gini, aduh Tuhan, saya itu baik menurut saya ya. Tuhan saya baik. Jadi saudara, ketika saya buka hati, berkat itu Tuhan berikan buat saya ya. Ketika saya mengucapkan kata-kata, itu terjadi saudara. Itu terjadi. Contoh saja. Contoh waktu itu, saya bilang gini, Tuhan, saya kan lihat di mall, ada tas yang harganya sekitar 7 jutaan, 7 juta sampai 8 juta. Aduh Tuhan, saya mau tas itu, cakep banget ya Tuhan. Tapi saya nggak ada duit ini. Hamba Tuhan ya kayak gimana kan gitu ya saudara ya. Hamba Tuhan kan hidupnya iman ya, hidupnya iman. Orang udah makan aja udah bersyukur, bisa makan aja bersyukur, ketemu daging aja udah bersyukur. Waktu itu ya saudara, waktu itu. Kalau saya sekarang mah makan aja bisa. Waktu itu saudara, beras aja kadang ada kadang enggak. Jadi kita waktu itu tuh ngalami yang namanya di bawah, benar. Saudara, apa yang terjadi saudara ketika Tuhan mau tas itu, saya bilang gitu kan. Tapi saya bilang ini, Tuhan, ya terjadilah kehendak Tuhan ya, saya mau tas itu tapi ya Tuhan ya. Dan saudara, terjadi, apa yang terjadi ketika saya berkata itu terjadi, saya berucapkan kata-kata itu, Tuhan berikan seminggu. Dia bilang gini, Bu Gembala, dia bilang gitu. Ini orang lain ya, bukannya jemaat saya. Bu Gem, mau nggak nih ada tas? Saya udah nggak ini lagi, dia bilang gitu. Tapi second ya Bu Gemnya, dia orang kaya saudara ya. Dan akhirnya ya udah, coba kamu fotoin, dia aku fotoin ini, mau nggak? Dan wah kok sama ya? Saya bilang, Tuhanku tuh luar biasa. Dan akhirnya besoknya saya Bu Gemnya anter ya. Dan akhirnya itu dari hal kecil saja Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan dalam kehidupan saya. Ya, waktu itu kita nggak ada makan pada saat itu saudara. Dompet saya tuh nggak ada sama sekali, kosong pada saat itu. Saya berdoa di mimbar. Saya angkat dompet, tapi iman kita berbeda ya saudara. Jangan ikut-ikutan. Saya bilang gini, Tuhan, saya kosong nih dompet saya. Saya bilang, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan isi dompet saya. Iman saya luar biasa. Saudara, seminggu kemudian berapa hari dia bilang gini, "Mah, kita main yuk ke sini yuk ke Kelapa Gading." Ya sudah. Ya udah deh, aku ikut. Ya, ikutlah. Namanya Cimarta, sekarang udah meninggal orangnya. Saudara, dia masuk ke dalam Cimarta, kemudian dia kasih ini. Dia kasih sekitar 2 juta, itu udah lama. Waktu itu anak saya masih dua. Dia kasih, "Ini Nop buat kamu," dia bilang. Saya, "Ci, ini uang apa, Ci? Uang apa nih, Ci?" Saya bilang gitu. "Untuk kamu," dia bilang gitu. "Ini banyak banget, Ci." Dalam hati, aduh Tuhan terima kasih. Belagu biasanya nama Tuhan kan gitu kan. Pura-pura. Nih Ci, jangan Ci, banyak banget. Itu Tuhan berbicara sama saya. Ini saya harus kasih ke kamu. Ya. Saudara, itulah Tuhan saya. Ketika saya buka hati, itu berkat itu mengalir dengan sendirinya. Ketika saya beriman, saya berkata, itu terjadi di dalam nama Yesus. Yang penting adalah Anda buka hati, jangan keraskan hati. Ya, ada masalah dengan suami kah, ada masalah dengan tetangga kah, kita belajar untuk kita mengampuni 70 kali 7 kali. Enggak mudah saudara. Pemulihan itu terjadi itu enggak mudah. Tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Ada langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah kita harus mendengar. Ya, mendengar apapun yang kita harus dengar. Kemudian Anda harus buka hati, saudara ya. Ketika Anda membuka hati, saudara, Anda terima. Amin. Terimalah itu. Ketika Anda belajar untuk Anda menerima, selanjutnya terima. Di dalam Bilangan pasal 34 ayat 12, Lalu batas itu turun ke sungai Yordan dan berakhir di Laut Asin. Itulah negerimu menurut batas-batas sekelilingmu. Jadi saudara, yang ketiga adalah belajar untuk Anda menerima. Langkah yang ketiga. Terima itu. Setiap apapun yang terjadi di dalam hidup Anda, itu belajar Anda bersyukur dan menerima setiap apa yang sudah Tuhan lakukan dalam diri Anda. Ketika
saya belajar untuk saya menerima. Ya sudah, saya terimalah suami saya seperti ini. Saya terimalah dia keadaannya dia seperti ini. Karakternya dia seperti ini. Demikian suami-suami belajar untuk menerima istri. Keadaannya mungkin bawel, mungkin cerewet, ya bener nggak? Mungkin di rumah kayaknya ingin mengatur semuanya. Ya udah terima dan belajar untuk bersyukur. Ketika Anda saling menerima kekurangan dan kelebihan, percaya deh saudara, percaya bahwa Tuhan akan memberkati Anda lebih lagi. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang indah buat kita. Saudara, kalau saya dulu mungkin mendapatkan suami saya pengusaha, kojohan, saudara, saya nggak akan khotbah di tempat ini. Saya nggak akan pelayanan, saya tidak akan sekolah teologi, saya nggak akan kepake. Saya akan menjadi pembisnis, pengusaha. Nah inilah ketika saya menikah dengan suami saya berdiri di tempat ini saudara. Saya dulu nggak fasih dalam berbicara. Saya tidak pintar di dalam berbicara. Saya memuji Tuhan aja fales. Kadang saya misalnya dia dulu ya saudara ya dari misalnya C, saya bisa larinya ke D. Ya, dia kuncinya E, saya bisa larinya ke F saudara ya. Jadi saya dulu fales. Tapi ketika saya masuk di dalam ladang Tuhan, ketika saya melayani Tuhan, Tuhan membentuk hidup saya. Ya, apalagi mendapatkan suami seperti ini, impian dan dambaan saya itu semuanya meleset, semuanya nol, saudara. Benar, tetapi saudara inilah ya, karena firman Tuhan berkata besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Ya. Jadi ketika Anda di dalam masalah Anda, baik masalah dengan teman, dengan rekan, dengan suami, dengan anak-anak, belajar Anda untuk menerima semuanya itu dengan ucapan syukur. Jangan bersungut-sungut. Saya dulu bersungut-sungut saudara. Kok dapat suami seperti ini ya? Tuhan kayak udah saya bilang gini, kok saya masih muda. Lebih baik saya pisah. Lebih baik saya ganti baju saya. Mana bisa saudara? Ganti baju saya yang lebih bagus lagi, yang lebih indah lagi. Mana bisa, nggak bisa saudara. Belajar untuk menerima semuanya itu, lakukan itu. Amin. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah, ya saya nggak panjang lebar saudara. Hidupi remahnya Tuhan. Hidupi firman Tuhan. Saudara, belajar Anda untuk hidupi dan melakukan firman-Nya Tuhan. Ketika Anda mendengar firman Tuhan, ketika Anda mendengar remah dari Tuhan, lakukan itu. Amin. Saudara, saya dipulihkan saudara, itu enggak gampang saudara. Harus mengalami yang namanya langkah-langkah yang harus saya ambil. Karena apa saudara? Ketika bejana yang ingin indah, yang ingin dipakai oleh semua orang saudara, itu harus dipoles. Ketika polesan itu rusak, kecil aja, itu ditempel lagi, dihancurkan lagi. Coba bayangkan dihancurkan lagi. Sehingga menjadi bejana yang indah. Seperti apa bejana yang indah? Yang dipakai oleh semua orang. Demikian Anda. Ketika Anda, hidup Anda, ya, ketika Anda ingin menjadi yang indah di mata Tuhan, menjadi yang berkenan di mata Tuhan, dipakai di perusahaan, dipakai di pelayanan, dipakai di tempat ini saudara. Ada harga yang harus kita bayar. Demikian saya ada harga yang harus saya bayar. Gak mudah saudara. Kita harus digosipin, kita harus diomongin sana sini. Itu apaan sih hamba Tuhan? Saya kenyang saudara. Gini juga ya udah sama suami seperti ini. Sama maaf ya, saya nggak sini jemaatnya baik-baik. Ya saudara, saya percaya jemaat sini baik-baik. Ya, saudara, saya dulu diomongin, tapi saya bilang biarin aja. Saya bilang gitu, Tuhan yang tahu. Saya hanya berdoa dan bergumul, saya hanya berdoa. Kita hamba Tuhan hanya berdoa saja. Pekerjaan kita adalah berdoa, mendoakan jemaat. Yang bandel-bandel memang di sini di jemaat itu tidak ada semua domba. Ada juga kambing, saudara. Bagaimana kambing itu bisa menjadi domba? Itu susah, saudara. Itu harus benar-benar Tuhan sendiri yang berbicara. Tuhan sendiri yang mengubah hatinya. Saudara, jadi saudara yang dikasihi. Itu nggak mudah, ya. Itu nggak mudah. Ada harga yang harus kita bayar. Ada cacian, mungkin ada gosip, ada apapun. Kalau Anda ingin menjadi yang indah, saudara, jangan mau santai, jangan mau yang adem ayem. Saya mau duduk aja tenang. Saya mau jadi jemaat, menjadi pendengar saja.
Saudara, itu nggak mudah. Benar nggak? Ada harga yang harus kita bayar. Pengurus juga gitu, saudara. Ada harga yang harus kita bayar. Nggak gampang. Kita menjadi contoh, menjadi teladan itu nggak mudah. Ya, saudara, belajar untuk kita menerima, menghidupi firman dalam hidup kita. Hidup lebih firman. Apa yang Tuhan mau hidupi, lakukan, kerjakan. Saudara, dan yang kelima adalah yang praktekkan. Wah, ya. Praktekkan hidup itu. Anda harus praktekkan. Ketika hamba Tuhan gembala berkata A, Anda lakukan enggak? Siapa di sini yang memberikan perpuluhan? Saya tidak suruh angkat tangan ya. Ketika hamba Tuhan, firman Tuhan berkata, berikanlah perpuluhan. Anda hidupi enggak? Anda lakukan enggak? Saudara, memang enggak mudah. Tuhan, uang saya cuma segini. 3 juta contoh. Saya harus memberikan 10, ya 300.000. Itu udah berkurang Tuhan. Saya harus makan anak-anak zaman sekarang. Gimana Tuhan? Belum kasih SPP anak-anak, belum bayar kontrakan, gak cukup Tuhan. Kata firman Tuhan, jangan mencuri uangnya Tuhan. Itu firman Tuhan sudah jelas. Kita hamba Tuhan juga perpuluhan, saudara. Saya juga perpuluhan. Pribadi saya perpuluhan. Jadi belajarlah untuk Anda hidupi dan Anda lakukan. Bukan hanya hidupi saja, tapi lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Disuruh doa ketika Anda ketika hamba Tuhan, ketika pengurus berkata, doa ya di hari Rabu, doa ya di hari Kamis, datangnya jam segini. Saudara, sedikit dia ikut doa. Jadi belajarlah untuk kita lakukan. Bagaimana Anda bisa dipulihkan kalau Anda tidak melakukan firman Tuhan? Bagaimana Anda bisa diberkati kalau Anda tidak melakukan firman, saudara? Amin. Kita lakukan firman itu. Lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus apa lagi saudara? Lanjut. Konsisten. Lakukan itu terus menerus. Lakukan itu terus menerus. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Amin. Maaf Bu Gem, hari ini saya gak bisa. Saya ada arisan. Maaf Bu Gem, hari ini saya mau ini dulu. Mau jalan-jalan sama anak-anak nih. Anak-anak saya pulang dari luar negeri. Jadi kasihan dia kalau ngajak jalan-jalan. Padahal hari Minggu. Saudara, banyak sekali kita alasan, minggu depan kan masih bisa ibadah ya Bu Gem ya. Maaf ya Bu Gem ya, hari ini saya gak bisa datang. Saudara, maaf ya saya gak bisa ikut doa Bu Gem minggu ini. Banyak sekali alasan yang kita ambil, benar gak? Kita harus belajar untuk kita konsisten dalam hidup kita. Ketika Tuhan memanggil Anda Samuel, ketika Tuhan memanggil Samuel dan akhirnya apa? Samuel berubah. Nah, demikian Anda. Ketika Anda dibangunkan di pagi hari, apa Anda bangun, saudara? Tuhan bangunkan Anda nih, misalnya jam 4:30. Novi, bangun, doa. Kita bangun gak doa? Aduh Tuhan, capek Tuhan. Besok saja ya Tuhan ya, saya doanya. Siapa yang di sini setiap hari baca firman Tuhan, angkat tangan. Angkat tangan. Waduh, cuma ada 7 orang. Yang lain pada kemana nih? Halo. Bagaimana Anda ngalami yang namanya pemulihan? Kalau Anda malas berdoa, Anda malas baca firman, Anda malas semuanya, bagaimana pemulihan itu terjadi, saudara? Saudara, ketika saya melakukan firman, saudara, saya dulu ngalami yang namanya, maaf ya, itu 7 bulan saya tidak datang haid, itu waktu anak kedua apa ketiga, saya lupa. Jadi 7 bulan saya tidak datang haid, saudara. Inilah mujizat, ya. Ini mujizat, saudara. Ketika saya melakukan dengan konsisten, Tuhan lakukan bagiannya dalam hidup saya, saudara. Saya ada benjolan, saudara.
di daerah V saya bilang, aduh Tuhan, ini apa nih? Saya bilang, biasanya seorang wanita itu takut ya, tumor, kanker, kista, bla bla bla. Ya benar ya, karena banyak sekali yang mengalami penyakit seperti itu seorang wanita ya. Akhirnya saya berkata gini, saya sudah 7 bulan nggak datang haid waktu itu, saudara. Saya menangis di mimbar, saya berpuasa itu waktu itu saya di Kapuk masih tinggal. Kalau sekarang di Puri Gardena. Saya menangis itu, saya berseru. Saya selalu kalau misalnya minta duit saja di mimbar saya doa di mimbar, saudara. Saya menangis, pokoknya minta duit sama Tuhan, dompet kosong, saya sakit, saya menangis, saudara. Karena saya dari dulu nggak pernah namanya minum obat. Biar nggak percaya kan. Makanya suami saya bilang gini, lu mah capek sama lu, males nganter kamu ke dokter. Pasti juga ke dokter, udah cuma kasih itu, maksudnya obat, terus kamu nggak makan obat itu, percuma. Dia bilang, nah pada saat itu saya bilang gini, Tuhan saya nggak mau ke dokter, saya nggak mau minum obat, Tuhan sembuhin saya. Itu sampai 3 hari pergumulan saya. Dan hari yang ketiga saya ngalami yang namanya sakit kayak gimana ya? Saya baca di itu kayak mau keguguran, saudara. Guguran itu sakitnya minta ampun. Saya baca di artikel-artikel wanita, saudara, kesehatan. Saya baca itu, saudara, dan saya bilang ini apa ini? Tuhan sakit banget, Tuhan. Saya ke kamar mandi, saudara. Saya pegang itu, justru ada bak ya, saudara. Saya pegang bak itu, saya sampai itu saya setiap malam itu saya doa 1:30 pada saat itu, 1:30 sampai jam 3, 1:30 sampai jam 2:30. Karena katanya sih kalau doa di jam itu cepat, lancar katanya. Memang saya sering melakukan itu. Dan akhirnya saya bergumul selama 3 hari, saya berpuasa. Akhirnya Tuhan tolong saya. Tiba-tiba keluarlah benjolan, saudara, dibarengi dengan darah yang kental. Saya bilang gini, Tuhan sakit, Tuhan, saya nangan langsung serut ya, kayaknya enak banget, saudara, kayak apa gitu ya, kayak enak banget, keluarlah itu, saudara, semuanya. Saya bilang gini, Tuhan dahsyat Tuhan saya ya. Saya bilang Tuhan saya itu ajaib menurut saya. Ketika saya sakit, saya hanya berdoa dan beriman, percaya sama Tuhan, dan akhirnya Tuhan sembuhkan saya. Dan pada saat itu juga saya datang bulan, lancar, saudara. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Kristus. Maka dari itu, saudara, sakit apapun sakit apapun jangan langsung ke dokter. Jangan langsung beli obat prokol. Kalau lagi pusing prokol, ya Paramek, Panadol, saudara. Doa dulu, berdoa dulu sama Tuhan. Berdoa dulu sama Tuhan. Tanya Tuhan, doa. Saya dulu ngalami lumpuh, saudara. Saya pernah lumpuh. Pas saya kencing, kan itu tangganya itu di bawah ya. Nah saya digendong sama suami saya. Ya, digendong sambil dia merangkak, suami saya untuk saya turun ke bawah, ingin kencing, ingin ke toilet, saudara. Saya pernah lumpuh berapa hari itu, saudara. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan jangan bikin malu deh Tuhan ya. Saya doain orang ya, orang yang gak hamil ya, 7 tahun gak hamil, dia bisa hamil. Ketika orang itu ngalami yang namanya stroke ya, kita doakan dia sembuh dari stroke. Masa saya hamba Tuhan ngalami lumpuh kayak begini, Tuhan? Malu. Dan akhirnya saudara, Tuhan sembuhkan saya total sampai sekarang. Saudara, ketika Anda ngalami apapun, saudara, belajar untuk kita berdoa sama Tuhan. Tanya Tuhan, kalau perlu didoakan, beriman, iman. Kata firman Tuhan, ketika engkau beriman sebiji sesawi saja, engkau dapat memindahkan gunung kok. Amin. Masalah apapun dalam diri Anda, berdoa dulu sama Tuhan. Makanya perlulah ibu, bapak, saudara di tempat ini, kita bergaul intim sama Tuhan. Itu perlu banget. Zaman sekarang adalah zaman-zaman Anda bergaul intim sama Tuhan, berdoa. Sekarang zaman-zaman sekarang makin jahat. Bukan semakin baik, semakin parah. Benar enggak? Ekonomi juga semakin merosot ke bawah. Tidak seperti dulu lagi. Karena seringkali pengusaha ngomong, aduh, kayak enggak seperti dulu lagi nih. Semakin menurun. Nah, jadi saudara, banyak berdoa. Jangan pernah tinggalkan persekutuan Anda.
Di mana Anda bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan membukakan berkat. Ya, yang konsisten ya, harus konsisten. Berdoa konsisten, baca firman konsisten. Jangan Senin Kamis. Kita berdoa berapa kali? 3 kali bugem. Doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Itu doa saya 3 kali. Bugem. Bagaimana Anda bisa dipulihkan kalau Anda cuma doa makan 3 kali? Saudara, belajar untuk pagi saat teduh. Terima kasih Tuhan. Saya selalu begitu. Ketika saya bangun pagi, badan saya kan suka pada pegel ya. Saya bilang, tapi saya berkata gini, Tuhan terima kasih untuk pagi ini saya bisa bernafas, saya masih bisa bergerak, itu semua karena anugerah Tuhan. Akhirnya Tuhan bangunkan saya lawan malas saya, saudara. Demikian Anda di tempat ini, belajar untuk ucapan terima kasih Anda. Jangan belajar, aduh bangun pagi, aduh cucian gua banyak deh, aduh piring gua banyak deh. Kita langsung, aduh pekerjaan gua banyak deh di kantor. Jangan mikir itu dulu, pikirkan dulu Tuhan Anda. Amin. Konsisten ya. Baca firman konsisten, doa konsisten kalau Anda ingin mengalami pemulihan. Amin. Amin. Saudara lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga apa nih? Ketika Anda ya jaga ketika Anda burning, jadi menyala, selalu terus menyala. Anda harus selalu memiliki api di dalam diri Anda. Ketika Anda terus berkorban-korban ya, menjaga hati Anda, kita terus menjaga hati Anda kepada Tuhan. Percaya deh Tuhan pulihkan. Ya, 7 langkah ini saudara ya. Ketika Anda mendengar, ketika Anda peka, kemudian buka hati, terima, hidupi, praktek, Anda konsisten, kemudian Anda terus berkorban. Ya, diri Anda berkorban. Percaya deh, Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan pulihkan. Karena saya ngalami, ya. Saya nggak berani ketika saya nyampaikan firman, saya nggak ngalami. Saya harus ngalami itu yang firman ini, saudara. Makanya saya berani saya berkata seperti ini. Ketika keluarga saya dipulihkan, berkat itu mengalir, saudara. Saya dulu pernah dikasih apartemen, saya jual, saya untuk gereja di Kapuk, direnov. Kemudian ada lagi, saya dikasih lagi sama seorang janda. Dia tidak memiliki suami, tidak memiliki anak. Dia meninggal. Saya ngurusin setiap hari, makannya saya urusin. Ini namanya yang bebeton gini ya, gembala ya. Gembala ini seperti ini, melayani saudara dengan hati yang tulus. Pokoknya udahlah, semuanya hak buat Tuhan lah, hati buat Tuhan dah. Saya melayani, saudara, dan pada saat itu meninggal janda ini, saudara. Rumahnya diserahkan kepada kami. Saudara, rumah itu saya jual lagi. Saya jual untuk apa saudara? Untuk bangunlah Narwastu direnov. Bukan untuk saya. Enak ya kalau untuk saya ya. Enak banget. Ketika Tuhan memberkati kami, saya kembalikan lagi ke Tuhan. Saudara, ketika saya punya motor, Tuhan kasih motor sama kami. Enak ya jadi hamba Tuhan ya. Tuhan motor dikasih, rumah dikasih, ya enak. Tuhan yang pelihara. Saya baju aja dikasih. Benar, Tuhan pelihara. Saudara, ketika saya dikasih sama Tuhan, saya kasih lagi ke Tuhan. Tuh Tuhan berkati dan berkati berlipat kali ganda. Jadi jangan pernah saudara ada takut miskin kalau Anda memberkati rumah Tuhan, memberkati sesama Anda. Jangan takut miskin. Anda akan selalu diberkati. Amin. Jadi mari kita belajar untuk ini semua. Yuk kita akan sama-sama berdiri. Kita angkat pujian. Yang tadi kami umat-Mu. Jadi saudara mari. Dalam segala apapun jangan dijadikan masalah. Masalah itu kecil saudara. Belajarlah kita berkata ketika ada masalah itu adalah menjadi sahabat buat kita untuk mengubah hidup kita. Bukannya musuh, tetapi menjadi sahabat. Kenapa saudara? Kalau tidak ada masalah, hidup Anda tidak akan dibentuk.
tidak akan menjadi dewasa. Dari masalah itulah kita menjadi dewasa. Bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dari masalah itu juga Anda akan diberkati. Karena di balik masalah ada pelangi yang indah. Amin. Di balik masalah ada berkat yang Tuhan akan sediakan bagi Anda dan saya. Ketika Anda mengalami pemrosesan dari Tuhan, ketika Anda mengalami yang namanya dibentuk, ya, itu memang sakit. Tetapi dari pembentukan itulah Tuhan ingin menjadikan Anda indah di mataku. Memang gak mudah, ada harga yang harus kita bayar. Dicaci maki, dimarahi, diomongin, digosipin, gak mudah. Tapi belajarlah bersyukur dan bersyukur. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu Tuhan, Cari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Yes, amin. Oleh anugerah-Mu, ampuni kami Tuhan, ketika kami lari dari rancangan Tuhan. Oleh anugerah-Mu, kami minta pemulihan dari Tuhan. Pulihkanlah Tuhan, pulihkan. Yes, haleluya. Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami. Yes, haleluya. Dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan keluarga kami. Tuhan, pulihkan, ampuni keluarga kami Tuhan. Pulihkan, kembalikan keluarga kami di dalam Engkau Tuhan. Berikan keluarga kami kepadamu Tuhan, pulihkan. Mungkin pada saat ini keluarga Anda dalam keadaan bermasalah. Keluarga kami, yes. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan, kembalikan keluarga kami kepadamu Tuhan. Dan pulihkan kembali keluarga kami. Musik mengalunkan pujian ini dengan perlahan. Mungkin pada saat ini anggur yang manis di dalam keluarga Anda mulai menipis dan mungkin menjadi asam dan hampa. Pada saat ini Tuhan berbicara kepada Anda. Tuhan berbicara kepada Anda. Mintalah pemulihan dari Tuhan. Saya tidak tahu masalah Anda di tempat ini. Saya tidak tahu pergumulan Anda. Saya tidak tahu penyakit apa yang Anda derita pada saat ini. Kata Tuhan, bahwa Tuhanlah berkuasa yang dapat memindahkan segala apapun. Bumi ini bisa saja dipindahkan oleh Tuhan. Apalagi penyakitmu di hadapan Tuhan. Penyakitmu kecil,
masalahmu kecil di hadapan Tuhan. Yang penting lakukan apa yang Tuhan mau. Hidupi, lakukan dan konsisten. Kerjakan itu terus, lakukan itu terus. Memang tidak mudah. Banyak hal yang harus kita harga diri kita semuanya. Tapi kata Tuhan, bersyukurlah di hadapanku. Ketika engkau bersyukur, Tuhan akan lakukan perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah firman Tuhan selalu datang dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan mengubah hati kami, hidup kami. Sehingga kami dapat menghidupi setiap kebenaran firman-Mu. Melakukan apa yang Tuhan mau. Mengerjakan dan konsisten dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya ketika kami konsisten, Tuhan akan lakukan dalam hidup kami. Ketika kami melakukan bagian kami, Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berbicara. Haleluya. Amin.